Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Indra. Dalam video ini, Pak Indra akan menjelaskan materi tema 1, subtema 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebelum lanjut ke materinya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kalian bisa mengikuti video-video terbaru dari Pak Indra. Nah, langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu PPKN, tentang menghargai keberagaman. Langsung saja kita simak penjelasannya ya. Beragam artinya bermacam-macam atau berbeda-beda. Menghargai keberagaman merupakan salah satu contoh pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai. Contoh lain dari pengamalan sila kedua adalah saling membantu, menolong antar teman, dan tenggang rasa. Tenggang rasa adalah sikap mau memahami perasaan orang lain. Tujuan menghargai perbedaan adalah terciptanya kehidupan yang aman, tentram, damai, dan rukun. Macam-macam perbedaan diantaranya perbedaan hobi, makanan, dan agama. Perbedaan hobi contohnya berenang, bersepeda, membaca. Perbedaan makanan contohnya bakso, mie ayam, dan sate. Perbedaan agama. Agama yang diakui di Indonesia ada 6. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan yang terakhir adalah Konghucu. Cara berdoa setiap agama juga berbeda-beda loh. Yang pertama, cara berdoa agama Islam. Kedua, agama Kristen. Selanjutnya, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Cara menghargai umat beragama lain. 1. Tidak menghina agama lain. 2. Tidak mengganggu teman beragama lain yang sedang beribadah. Kita mempelajari materi PPKN, selanjutnya kita belajar tentang bahasa Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Berikut penjelasannya. Tahukah kamu? Perhatikan pakaianmu saat kelas 1 dulu. Adakah perbedaan dengan pakaianmu yang kamu pakai saat ini? Nah, dari sini kita tahu bahwa kalian mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah bertambahnya tinggi badan, bertambahnya berat badan, dan bertambah kuat. Pertumbuhan. Pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, olahraga, rekreasi, dan tidur. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Macam-macam makanan sehat dan bergizi ada 5. 1. Makanan pokok. 2. Lauk pauk. 3. Sayur-sayuran. 4. Buah-buahan.
Yang terakhir adalah susu. 1. Makanan pokok. Makanan pokok biasanya banyak mengandung karbohidrat. Contohnya nasi, kentang, jagung, ubi, sagu, dan roti. Karbohidrat disebut juga zat tenaga atau sumber energi utama. Yang kedua ada lauk pauk. Lauk pauk biasanya mengandung protein. Di sini protein dibagi menjadi 2. Yang pertama ada protein hewani, yaitu protein yang berasal dari hewan. Contohnya ikan, daging, susu, keju, dan telur. Selain mengandung protein, ikan, daging, susu, keju, telur juga mengandung lemak. Yang kedua yaitu ada protein nabati, protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya tahu, tempe, dan lain-lain. Selanjutnya sayur-sayuran. Sayur-sayuran biasanya banyak mengandung vitamin. Contohnya kangkung, buncis, bayam, dan lain-lain. Yang keempat ada buah-buahan. Buah-buahan biasanya mengandung banyak vitamin. Contohnya apel, anggur, pisang, jeruk, dan lain-lain. Vitamin dapat membantu memperlancar proses metabolisme tubuh. Jika kalian tidak banyak makan buah-buahan, akan terserang penyakit kekurangan vitamin, disebut avitaminosis. Yang terakhir ada susu. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Dalam susu terdapat kandungan mineral, protein, dan lemak. Faktor lain dari pertumbuhan dan perkembangan adalah rekreasi atau hiburan dan tidur. Rekreasi atau hiburan dapat membuat tubuh kita tidak stres, santai, dan peredaran darah menjadi lancar. Tidur adalah istirahat yang paling baik. Lama tidur yang baik adalah 8 jam sehari. Jika terlalu banyak tidur, tidak baik untuk kesehatan ya anak-anak, karena membuat badan menjadi lemas dan tidak sehat. Selain pertumbuhan, manusia juga mengalami perkembangan. Apa sih perkembangan itu? Perkembangan adalah perubahan kecakapan kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Contohnya, pada saat kita masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua. Tetapi, seiring perkembangan fisik, kita mampu merangkak, berjalan, dan lain-lain. Fase pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Selanjutnya, kita masuk materi matematika, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Yuk kita lihat materinya bersama-sama ya. Penjumlahan tanpa menyimpan. Contoh soalnya 1234 ditambah 2125.
Hasilnya kita kerjakan bersama-sama ya. Langkah pertama, satuan ditambah satuan, yaitu 4 ditambah 5, hasilnya 9, ditulis 9. Langkah kedua yaitu kepuluhan, 3 ditambah 2, hasilnya 5. Langkah ketiga, kita lihat ke ratusan, yaitu 2 tambah 1, hasilnya 3, ditulis 3. Dan yang terakhir, langkah keempat, yaitu kita lihat ribuannya, 1 ditambah 2, yaitu 3. Jadi hasilnya adalah 3.359. Yang kedua yaitu penjumlahan dengan teknik menyimpan. Contohnya 1.239 ditambah 2.125. Hasilnya berikut langkah-langkahnya. Pertama, satuan ditambah satuan, yaitu 9 ditambah 5. Hasilnya berapa ya anak-anak? Caranya, angka 9 kita simpan di mulut, dan angka 5-nya kita menggunakan bantuan jari tangan. Jadi 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hasilnya 14. Tetapi yang ditulis yaitu satuannya angka 4. Sedangkan puluhannya 1 disimpan, ditulis di tempat angka puluhan. Cara kedua, puluhan ditambah puluhan, yaitu satu simpanannya tadi ditambah 3 ditambah 2, hasilnya 6, ditulis 6. Cara yang ketiga, ratusan ditambah ratusan, yaitu 2 ditambah 1, hasilnya 3, ditulis 3. Yang terakhir, ribuan ditambah ribuan, yaitu 1 ditambah 2, hasilnya 3, ditulis 3. Teknik tanpa meminjam. Contohnya 5.874 dikurangi 2.123, hasilnya. Cara pengerjaannya, langkah pertama, satuan dikurangi satuan, yaitu 4 dikurangi 3, hasilnya 1, ditulis 1. Yang kedua, puluhan dikurangi puluhan, 7 dikurangi 2, hasilnya 5, ditulis 5. Yang ketiga, ratusan dikurangi ratusan, yaitu 8 dikurangi 1, hasilnya 7, ditulis 7. Dan yang terakhir, ribuan dikurangi ribuan, yaitu 5 dikurangi 2, hasilnya 3, ditulis 3. Dan pengurangan dengan teknik meminjam. Contohnya 2.731 dikurangi 1.125. Hasilnya yaitu pertama, satuan dikurangi satuan, 1 dikurangi 5. Bisa apa tidak ya anak-anak? Oh, ternyata tidak bisa. Sehingga meminjam 1 puluhan dari 3 menjadi 10 ditambah 1 dikurangi 5 sama dengan 6, ditulis 6. Cara yang kedua, puluhan dikurangi puluhan. Karena 3 sudah dipinjam 1 sehingga sisanya 2, maka
2 dikurangi 2 hasilnya 0, ditulis 0. Yang ketiga, ratusan dikurangi ratusan, yaitu 7 dikurangi 1 sama dengan 6, ditulis 6. Dan yang terakhir, ribuan dikurangi ribuan, yaitu 2 dikurangi 1 hasilnya 1, ditulis 1. Jadi 2731 dikurangi 1125 hasilnya 1606. Setelah kita mempelajari matematika, kita belajar SPDP yuk tentang dinamika gerak tarik. Anak-anak, siapa di sini yang suka menari? Nah, biasanya kalau kalian menari, bagian tubuh mana sih yang bergerak? Ya, betul. Bagian tubuh yang biasanya bergerak adalah kepala, tangan, kaki, dan lain-lain. Apa sih menari itu? Nah, kalau anak-anak belum tahu, yuk sama-sama kita simak materinya ya. Tari adalah kombinasi gerak dengan musik yang memiliki arti dan tujuan untuk menyampaikan maksud tertentu. Unsur-unsur dalam sebuah tari salah satunya adalah gerak atau gerakan. Tapi tidak semua gerakan merupakan tarian ya anak-anak. Gerakan tari akan lebih menarik jika memiliki dinamika gerak tari. Dinamika gerak tari adalah segala perubahan di dalam tarian karena adanya variasi-variasi di dalam tarian tersebut. Dalam sebuah tarian ada yang dinamakan gerakan kuat dan ada yang dinamakan gerakan lemah. Gerakan kuat adalah gerakan penuh ekspresi, bersemangat, bertenaga, dan energik. Contohnya, mengangkat kaki dan kaki berjinjit. Gerakan lemah adalah gerakan gemulai yang penuh penghayatan. Contohnya, menggerakkan kedua tangan ke samping kanan dan samping kiri. Contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari itu ada 6. 1. Mengangkat tangan. 2. Menurunkan kedua tangan. 3. Merentangkan kedua tangan. 4. Memutar pergelangan tangan. Kelima, mengacungkan tangan ke depan dengan kuat. Dan yang terakhir adalah bertepuk tangan. Yang terakhir yaitu PJOK tentang gerak dasar manusia. Gerak dasar manusia itu dibagi menjadi 2, yaitu gerak lokomotor dan gerak non-lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat. Contohnya, jalan, lari, melompat, dan mengguling. Gerakan non-lokomotor adalah gerakan yang tidak berpindah tempat. Contohnya, mendorong, menarik, menekuk, dan memutar. Itulah rangkaian dari materi subtema 2. Terima kasih telah
selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.